Febitri Andini dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEM di Bandung, Prodi Manajemen S1 kelas C6. Di sini saya ingin mewawancara Bapak untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya mata kuliah motivasi kewirausahaan, yaitu harus mewawancara pengusaha. Kalau boleh tahu nama Bapak? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEM di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEM ya. Perkenalkan, nama saya Demian Muhammad dengan bendera usaha CV Maju Jaya. Bidang usaha yang ditekuni adalah konveksi. Baik Pak, sudah berapa lama Bapak membuka usaha konveksi ini? Baik. Kami membuka usaha konveksi terhitung mulai pada tahun 2012 sampai dengan sekarang. Tahunan ya Pak? Kurang lebih 8 tahunan. Kalau boleh tahu, bagaimana awal mula Bapak membuka usaha konveksi ini? Baik. Sejarahnya itu saya memulai usaha ini adalah dengan adanya peluang jaringan, karena dulunya saya adalah bekerja di BUMN, perusahaan BUMN. Melihat ada peluang di relasi jaringan saya terkait dengan bidang usaha konveksi, akhirnya saya membuka konveksi dengan awal mula menyiapkan mesin jahit. Untuk jenis produk awal yang kita produksi adalah seragam sekolah. Ya, seragam sekolah, kemudian berkembang ke pakaian bola, kemudian berkembang lagi ke pakaian senam, dan untuk sekarang kita fokus di segmen jaket outdoor adventure dengan sistem PO per bulan. Secara kontinu kita bekerja sama dengan beberapa brand pakaian outdoor adventure di Bandung. Pertanyaan selanjutnya Pak, kalau boleh tahu pekerja Bapak ini udah ada berapa gitu karyawannya dari dulu sampai sekarang? Baik, kaitan dengan karyawan, seiring berkembang sampai dengan saat ini sudah mencapai sekitar 36 orang untuk karyawan atau operator secara internal. Nah, kita pun ada yang disebut dengan plasma. Ya, jadi kaitannya kan dengan operator jahit. Dengan penjahit kita ada beberapa plasma di luar yang memang mesin-mesin dari kita dibawa ke rumahnya masing-masing, dikerjakan secara pengindustri. Ada yang satu anggota keluarga 2 orang, 3 orang, 4 orang. Mungkin secara keseluruhan mungkin bisa lebih dari 70 orang sebetulnya, tapi secara internal di sini, secara sentral di sini kita 36 orang. Baik Pak, kan dari awal tahun 2020 ya, terjadi pandemi COVID-19. Nah, yang Bapak rasakan sebagai pengelola konveksi, bagaimana Pak terjadinya pandemi ini? Baik, yang kita rasakan semenjak terjadi wabah COVID-19 itu ya, kalau hitungan saya itu terjadi kurang lebih di bulan Maret. Gitu. Nah, patokannya saya mendapat surat edaran dari beberapa customer yang memang rutin bekerjasama dengan kita, yang menyampaikan bahwa terkait dengan kondisi yang ada wabah COVID-19 ini, PO di pending. Jadi permintaan order itu di pending atas produk yang sudah jadi, yang bersangkutan minta di pending dikirim. Kemudian terkait yang sudah terkirim tidak bisa di follow up secara lebih lanjut terkait dengan administrasi, karena mungkin wabah secara keseluruhan global katanya itu tidak bisa. Jadi dalam suratnya itu sampai dengan waktu yang belum bisa ditempuh. Dampaknya awal dari situ, namun kami satu tim di produksi konveksi tidak pesimis, kita tetap
optimis. Alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun yang pokok segmen produksi artikel produk itu jaket tidak berjalan seperti biasa, namun ada beberapa artikel produk lain yang bisa kita kerjakan. Alhamdulillah sampai dengan saat ini. Kalau boleh tahu nih Pak, Ya. apa saja suka duka yang Bapak rasakan selama 8 tahun menjalani bisnis Ya. ini? Alhamdulillah kaitan dengan suka duka di usaha mungkin secara umum sama aja. Misal salah satunya ya terkait dengan kalau misalkan konveksi kan menurut saya itu ada beberapa faktor. Satu, bahan baku. Yang kedua, SDM. Yang ketiga, pemasaran. Kan gitu. Nah, dari 3 aspek tersebut masing-masing ada suka dukanya. Baik itu dari kelangkaan bahan, dari operator dan sumber daya manusia yang memang kaitan dengan banyak orang kan karakter banyak. Kita harus sebisa mungkin menghadapi, mengkoordinir sebaik mungkin. Kemudian terkait dengan pemasaran kan ya seiring dengan perkembangan zaman dan permintaan dari customer kan terus berkembang. Banyak hal lah. Alhamdulillah, namun sampai dengan saat ini kita bisa lalui dengan baik. Alhamdulillah. Terkait membuka usaha ini Pak, Ya. hal apa yang membuat Bapak tertarik untuk Hmm. membuka konveksi ini? Yang membuat saya tertarik, satu itu saya ingin ada manfaat sebetulnya. Karena kalau misalkan dibicarakan secara jujur kan dulu sebagai pekerja BUMN ya kalau dibandingkan secara reward kan lebih enak, ada kepastian. Beda dengan usaha konveksi seperti ini kan tidak ada kepastian sebetulnya. Kalau bicaranya satu bidang usaha konveksi ini belum stabil. Nah, satu ingin ada tertarik itu karena ada manfaat. Terkait dengan manfaat tersebut, lingkungan di sekitar sini tempat saya membuka usaha ini potensinya memang di bidang konveksi. Iya. Salah satu faktor penting dalam merintis suatu bidang usaha kan itu kaitan dengan sumber daya manusia, sumber dari SDM tersebut yang terlalu jauh. Jangan yang langka, jangan yang susah. Nah, alhamdulillah untuk sekitar sini kan potensi sumber daya manusia itu di bidang konveksi. Iya. Untuk bahan baku Pak, Ya. apakah merasa ada kesulitan atau bagaimana Pak dalam Ya. memperoleh? Terkait dengan bahan baku, alhamdulillah sejauh ini analisa saya untuk wilayah Bandung lah gitu ya, Bandung Raya termasuk Kabupaten Bandung kan kita Paris Panjang Pak ya, jadi kotanya mode gitu, salah satu kotanya mode di Indonesia. Jadi terkait dengan bahan baku kan sebagian besar pabrik-pabrik bahan baku kan ada di Bandung. Jadi saya rasa tidak ada kesulitan lah, mudah lah mendapatkan. Kalau boleh tahu nih Pak, jam kerja karyawannya Ya, sama di sini. ya seperti jam kerja di sini sesuai SOP yang saya aplikasikan itu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Jadi sekitar kurang lebih 8 jam ya. 8 jam ada ya kurang lebih. Pak, izin bertanya Silakan. untuk harapan Bapak ke depannya untuk usaha Bapak ini. Terkait dengan harapan ke depannya kita berharap dan sedang kita rintis suatu saat mudah-mudahan bisa cepat kita ingin memiliki brand sendiri. Kan sejauh ini kita memproduksi brand orang lain, jadi hanya sekedar sebagai vendor produksi. Nah kedepannya kita ingin memiliki brand sendiri yang sehingga nantinya bisa lebih leluasa dan bisa lebih banyak tantangan. Pak, ada pesan atau kiat untuk calon-calon pengusaha di luar sana yang Ya. barangkali ingin seperti Bapak, terutama saya gitu ya, anak muda. Amin, mudah-mudahan rekan-rekan sebagai penerus bangsa ya tahap maju. Nah harapan
motivasi pesannya itu ya, kalau misalkan kita merintis sebuah usaha, satu ya istiqomah, yang kedua tetap optimis, yang ketiga terus menerus menggali ide dan kreativitas. Jadi jangan stuck gitu ya, kalau bahasa kuliahan apa stuck gitu. Jangan monoton di situ aja gitu. Jangan monoton dan jangan stuck. Memang suatu saat kita dalam bidang apapun terkadang menemui apa ya, hambatan gitu ya, merasa di ujung cerita. Tapi janganlah, kita harus tetap optimis. Jadi satu istiqomah, dua apa tadi? Satu istiqomah, dua tetap optimis, tiga tetap menggali ide dan kreativitas. Dicukupkan ya Pak pertanyaannya. Baik, Terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber untuk memenuhi tugas saya. alhamdulillah, mudah ada bermanfaat. Semoga usaha Bapak lancar terus. Amin. Dipermudah rezekinya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.